Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pertemuan 13 dan 14. Saya Nurul Maulida. Saya Nur Widianti. Saya Rini Wijastuti. Oke, dimulai dari Kak Widya. Akan menjelaskan probabilitas. Pertemuan 13 tentang probabilitas. Pengertian probabilitas. Probabilitas atau biasa disebut dengan istilah peluang, yaitu cara untuk mengungkapkan pengetahuan maupun suatu kepercayaan bahwa kejadian akan berlaku atau telah terjadi. Probabilitas suatu kejadian merupakan angka di mana menunjukkan kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejadian. Nilai dari probabilitas yaitu antara 0 dan 1. Atau dalam presentasi, nilai probabilitas 1 artinya suatu kejadian tersebut pasti terjadi atau mungkin yang sudah terjadi. Contoh, matahari yang terbit dari timur. Sedangkan untuk probabilitas nilai 0 artinya kejadian yang mustahil atau yang tidak mungkin terjadi. Contohnya kambing yang melahirkan sapi. Contoh peristiwa probabilitas. Peristiwa pada pelemparan mata uang logam. Mata uang logam mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Apabila logam tersebut dilemparkan, maka probabilitas yang muncul apabila di sisi gambar adalah sebagai berikut. P gambar sama dengan setengah sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Sedangkan apabila yang muncul adalah sisi angka, maka terjadi P angka sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Peristiwa pada pelemparan dadu. Bentuk dari dadu adalah kubus yang mempunyai 6 sisi. Masing-masing dari sisi tersebut mempunyai nilai yang berbeda, antara lain nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika dadu tersebut dilempar, maka probabilitas yang keluar jika sisi dadu yang bernilai 2 maka menjadi P sisi 2 sama dengan 1/6. Apabila dilempar dadu dan muncul dadu bernilai genap, maka menjadi P sisi 2, 4, dan 6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Peristiwa pada kartu bridge. Kartu bridge mempunyai 52 kartu yang terdiri dari 4 jenis gambar, yaitu gambar jantung, gambar diamond, gambar skop, dan gambar cengkeh. Pada tiap jenis gambar kartu mempunyai 13 masing-masing nomor as, nomor 2 sampai 9, jack, queen, dan kartu king. Jika kartu tersebut dikocok, maka probabilitas yang muncul jika terpilih kartu as adalah PA sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Jika terpilih kartu jantung, maka probabilitasnya menjadi P jantung sama dengan 13/52 sama dengan 1/4. Jika terpilih kartu warna merah, maka probabilitasnya menjadi P merah sama dengan 26/52 sama dengan 1/2. 3 hal mengenai probabilitas. 1. Percobaan. Percobaan merupakan suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian. 2. Yaitu hasil. Hasil merupakan suatu akhir dari percobaan. Ketika ada kegiatan, maka akan ada hasil. Peristiwa atau event. Peristiwa merupakan suatu perkumpulan dari satu atau lebih dari hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kegiatan. Pendekatan probabilitas. Satu pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Rumus probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau peristiwa dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasil ada 2 dan hanya satu peristiwa yang terjadi. Maka probabilitas menjual atau membeli adalah sama, yaitu setengah. Pada suatu percobaan di mana hanya ada satu peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama, dikenal dengan peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. Peristiwa saling lepas atau mutually exclusive adalah terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. 2. Pendekatan relatif. Besar probabilitas suatu peristiwa bergantung dengan berapa banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Contohnya,
Pada wisuda sarjana 2006 dari 900 mahasiswa, 520 mahasiswa lulus dengan memuaskan. 295 lulus mahasiswa sangat memuaskan, kemudian sisanya 85 lulus dengan terpuji. Probabilitas yang terjadi mahasiswa lulus memuaskan adalah 520 per 900 sama dengan 0,58. Mahasiswa lulus dengan sangat memuaskan adalah 295 per 900, yaitu 0,33. Mahasiswa lulus dengan terpuji adalah 85 per 900, yaitu 0,09. Jadi pendekatan relatif berdasarkan besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan, kegiatan atau pengamatan yang dilakukan. Pendekatan subjektif. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan subjektif, artinya adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan penilaian pribadi, di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Artinya penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Contohnya 1. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia akan mengalami krisis moneter, meskipun dasar pondasi ekonomi cukup kuat. Yang kedua, real dan bunga akan memperoleh nilai D dalam mata kuliah statistik deskriptif. Berdasarkan dua contoh di atas, maka bisa disimpulkan bahwa penilaian didasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan kasus tersebut di atas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul Maulida. Silakan Nurul. Ya, ruang sampel. Ruang sampel dikatakan sebagai suatu himpunan yang memiliki unsur dari semua kejadian atau peristiwa. Contoh ruang sampel ada pada pelemparan mata uang logam. Yang pertama, pelemparan satu mata uang. Jika satu uang logam mata uang dilemparkan, maka terjadi dua kemungkinan hasil yang muncul, adalah keluar sisi gambar atau keluar dari sisi angka. Dapat disimpulkan bahwa ruang sampel ada dua, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Kedua, pelemparan dua mata uang secara bersama-sama. Jika dua logam mata uang dilemparkan secara bersama-sama, maka yang terjadi ada beberapa kemungkinan, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Bisa disimpulkan bahwa 4 probabilitas tersebut merupakan bagian dari ruang sampel. Yang kedua ada contoh pada pelemparan dadu. Untuk semua sisi yang mungkin muncul pada pelemparan dadu akan masuk pada ruang sampel, tetapi bisa dilakukan untuk sub ruang sampel, yaitu jika ingin dibedakan baik dadu dengan sisi genap maupun dadu dengan sisi ganjil. Selanjutnya ada asas-asas menghitung probabilitas. Apabila probabilitas yang terjadi adalah A atau menyebutnya sebagai probabilitas suatu kejadian A, maka dirumuskan menjadi P atau bisa disebut peluang atau probabilitas A kejadian A sama dengan N atau banyaknya kejadian A dibagi M atau jumlah seluruh kejadian. Yang pertama ada asas range nilai probabilitas. 0 kurang dari peluang kejadian A kurang dari 1. Yang artinya jika peluang kejadian A sama dengan 0, maka kejadian itu mustahil untuk terjadi. Dan jika peluang kejadian A sama dengan 1, maka kejadian itu akan terjadi. Yang B ada komplement probabilitas kejadian bukan A. Rumusnya, peluang kejadian bukan A sama dengan 1 dikurang kejadian A. C. Intersection atau peristiwa saling meniadakan. Rumusnya, peluang kejadian A irisan B sama dengan N A irisan B per NS. Union atau peristiwa mutually eksklusif atau tidak saling meniadakan. Rumusnya, peluang kejadian A gabungan B sama dengan N gabungan B per NS sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurang peluang kejadian A irisan B. Yang E ada marginal probability atau peristiwa tanpa syarat. Probabilitas terjadinya peristiwa A sama dengan peluang kejadian A. Probabilitas terjadinya peristiwa B
sama dengan probabilitas kejadian B. Yang F ada joint event atau terjadinya dua peristiwa dengan bersama-sama. Jika peristiwa independen sama dengan peluang kejadian AB sama dengan peluang kejadian BA sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Jika peristiwa tidak independen, peluang kejadian XY sama dengan peluang kejadian X dikali peluang kejadian X, Y. Yang G KNG. Di kamu belum muncul, di aku udah muncul. Udah aja. Yang G ada conditional probability atau suatu peristiwa terjadi dan didahului pada peristiwa lain sebagai syarat. Rumusnya peluang kejadian XY sama dengan peluang kejadian XY per peluang kejadian Y. Yang H ada Bayes theorem atau turunan dari conditional probability. Peluang kejadian XY sama dengan peluang kejadian X dikali peluang kejadian XY per peluang kejadian Y. Selanjutnya ada contoh soal menghitung probabilitas. Yang pertama menggunakan perhitungan probabilitas asas union. Jika diketahui adalah 52 kartu bridge, maka berapa probabilitas terpilih dari kartu as atau kartu heart? Penyelesaiannya, kejadian jika terambilnya kartu as sama dengan 4/52. 4/52. Kejadian jika terambilnya kartu heart sama dengan 13/52. Dan jika kejadian terambilnya kartu as yang juga kartu heart, maka menjadi peluang kejadian A dan H sama dengan 1/52. Sehingga peluang kejadian A atau H sama dengan 4/52 ditambah 13/52 dikurang 1/52 sama dengan 16/52. Disederhanakan menjadi 4/13. Yang kedua, menggunakan perhitungan probabilitas asas conditional probability. Jika dalam satu kotak ada 10 bola, yang mana 2 diantaranya adalah merah bergaris, kemudian 3 bola merah berkotak, dan 4 bola biru bergaris. Sisanya adalah 1 bola biru berkotak. Pertanyaannya, berapa probabilitas terambilnya jika bola bergaris dengan syarat warna merah? Jawabannya, peluang kejadian G M sama dengan peluang kejadian GM per peluang kejadian M sama dengan 2/10 dibagi 5/10 sama dengan 2/5. Hasilnya 0,4. Selanjutnya, manfaat probabilitas dalam penelitian. Yang pertama, probabilitas akan membantu penelitian dalam mengambil keputusan secara lebih tepat. Artinya bahwa tidak ada keputusan yang telah pasti, apalagi kehidupan di masa yang akan datang tidak ada yang mengetahui. Di samping itu, informasi tidak bisa sempurna. Kedua, probabilitas menjadi sangat tepat dalam menarik kesimpulan yang berdasarkan pada hipotesis terkait dengan karakteristik populasinya. Ketiga, probabilitas mampu memperkirakan hipotesis atau dugaan sementara terkait dengan karakteristik populasi dalam situasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Keempat, probabilitas digunakan untuk mengukur derajat ketidakpastian dalam menganalisis sampel dari hasil penelitian berdasarkan populasinya. Sekian pertemuan 13. Selanjutnya pertemuan 14 akan dilanjutkan oleh Kak Rini. 14 tentang pemutasi. Pengertian pemutasi. Pemutasi merupakan suatu pengaturan atau suatu penyusunan dari beberapa unsur dengan memperhatikan urutan tertentu. Pemutasi dalam sekumpulan objek merupakan suatu pengaturan dengan perhatian urutan tertentu dari sebuah objek maupun sebagainya. Oleh karena itu, pemutasi dari R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan unsur berbeda dan R kurang dari N, maka susunan dari R unsur tersebut adalah suatu urutan tertentu. Banyaknya pemutasi biasa dilambangkan dengan N, R, F. Maka rumus yang disajikan adalah N, V, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Contoh pemutasi. Dalam menyusun
panitia yang terdiri dari kepala keuangan dan humas. Jika diurutkan dengan pertimbangan apabila ada 3 calon yaitu Dani, Ariel, dan Budi, dan akan dipilih dalam kedudukan posisi di atas, maka bisa menggunakan dengan prinsip perkalian dalam menentukan banyak susunan panitia yang mungkin, yaitu sebagai berikut. A. Pertama, dengan menentukan kepala panitia bisa dilakukan dengan 3 cara. B. Ketika kepala terpilih, maka keuangan bisa dilakukan dengan 2 cara. C. Setelah kepala dan keuangan terpilih, maka humas bisa. Definisi pemutasi. Jika ada pemutasi dari unsur R yang berbeda, yaitu X1, X2, dan Xn, maka penyelesaiannya adalah pengurutan dari unsur N-nya. Contoh soal, hitunglah pemutasi ketiga huruf yang berbeda apabila 3 huruf adalah ABC. Penyelesaian, maka pemutasi 3 huruf ABC yaitu ABC, BCA, ACB, BAC, CAB, CBA bisa disimpulkan bahwa ada 6 pemutasi berdasarkan 3 huruf ABC tersebut. Macam-macam pemutasi. Pemutasi dari seluruh objek. Rin, yang definisi 2 permutasi, teorema 1 permutasi nggak disebutin. Satu aja kayak. Ya udah. Lanjutin. Biar enggak itu. Macam-macam pemutasi. A. Pemutasi dari seluruh objek. P, N sama dengan N faktorial. B. Pemutasi R unsur dari N unsur. Susunan R unsur dari N unsur yang berlainan dengan memperhatikan urutan disebut pemutasi K unsur dari N unsur R dikurang dari N. N PR sama dengan N faktorial N dikurang R faktorial, di mana N adalah banyak seluruh objek, R yaitu banyak objek yang dipemutasikan. Unsur pada pemutasi tidak dibolehkan akan lebih dari suatu apabila banyak pemutasi dari unsur N yang memuat unsur K yang sama, maka unsur 1 yang sama unsur N yang sama menjadi K ditambah garis miring K TM kurang dari N, sehingga rumusnya menjadi P sama dengan N faktorial per K faktorial L faktorial M faktorial. D. Pemutasi R objek dengan pengembalian. Rumus yang digunakan dalam pemutasi apabila sebanyak R dari objek dengan pengembalian adalah sebagai berikut. N, R besar, R kecil sama dengan N pangkat 2. E. Pemutasi siklis. Dalam pemutasi siklis ini adalah suatu penentuan susunan secara melingkar di mana diperoleh melalui penetapan satu objek di satu posisi dan selanjutnya menentukan kemungkinan posisi objek yang lain yang sisanya, sehingga jika tersedia unsur R yang berbeda, maka banyaknya pemutasi siklis ini dari N unsur menjadi N dikurang 1 faktorial. F. Pemutasi N objek semua tidak dibedakan. Berbunyi apabila suatu objek tidak bisa dibedakan, artinya penyelesaian adalah dengan jumlah pemutasi hanya akan berjumlah 1 saja. Terima kasih. Sekian dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Maafkan. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.